A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul aliyyil azim. Alhamdulillah, kembali lagi bertemu bersama Al-Fakir dalam pelajaran akhlak di kelas 3 Tamhidi ini. Insya Allah kita sama-sama akan belajar dan membahas tentang akhlak. Lalu apakah tema yang akan kita pelajari di tahun ajaran baru ini? Berikut Al-Fakir akan menyebutkan tema-tema yang akan kita bahas di tahun ajaran baru ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Bagaimana Nabi bersikap, bagaimana keluarganya bersikap, bagaimana akhlak beliau atas diri beliau sendiri. Dan yang kedua, pembahasannya, tema yang kedua adalah akhlak Nabi dan keluarganya dengan orang-orang sekitar atau makhluk-makhluk sekitar beliau. Nah, jadi kita akan membahas kelak Nabi bukan hanya berakhlak untuk manusia saja, tapi bahkan beliau pun berakhlak pada hewan, beliau berakhlak pada tumbuhan, bahkan beliau berakhlak kepada orang-orang yang telah mendahului beliau. Bahkan beliau pun berakhlak kepada orang-orang yang belum ada di zaman beliau seperti kita ini sebagai umatnya. Itu pembahasan kedua. Pembahasan ketiga yakni bagaimana orang-orang sekitar, orang-orang mukmin sekitar berakhlak kepada Rasulullah atau keluarganya. Nah, jadi kita akan membahas 3 tema. Yang pertama, akhlak Nabi dan keluarganya. Yang kedua, akhlak Nabi dan keluarganya kepada orang sekitar atau makhluk sekitar. Dan yang ketiga, bagaimana orang-orang sekitar, orang-orang mukmin sekitar bersikap dan berperilaku, berakhlak kepada Nabi. Apakah yang diajarkan Nabi agar mereka ini orang-orang mukmin berperilaku yang benar pada Nabi dan keluarganya. Nah, diharapkan dengan kita mengetahui hal itu, kita akan bisa lebih menghormati orang-orang sebagai wakil Nabi dan imam, seperti para ulama, para asatiz kita. Dan juga ketika kita belajar bagaimana akhlak Nabi kepada makhluk-makhluk sekitar, diharapkan kita bisa mempraktekannya. Nah, sekarang masuk ke pembahasan yang pertama, yakni akhlak Nabi dan keluarganya. Akhlak Nabi dan keluarganya sangat-sangat mulia dan tidak bisa kita bicarakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memuji Nabi. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad adalah memiliki akhlak yang sangat agung. Allah sendiri yang mengagungkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Lalu kita akan mempelajari apa rahasia Nabi bisa memiliki perilaku sedemikian rupa. Ternyata ketika para ulama akhlak mempelajari berbagai banyak hal, mereka menemukan bahwasannya di setiap akhlak Nabi dan di setiap akhlak mulia apapun memiliki 2 akar atau 2 pokok saja, tidak lebih. Nah, 2 yang dinamakan usulul akhlak. Seperti halnya kita belajar fikih. Fikih itu yang kita pelajari selama ini adalah furu'nya. Kita belajar sholat, tapi ada yang
Intinya apa namanya? Disebut namanya ilmu usulul fikih. Akidah pun seperti itu. Akidah mempunyai furu'uddin, yaitu syariat, dan memiliki usuluddin, yang pokok-pokoknya, yang 5 itu. Begitu juga akhlak. Akhlak memiliki furu'ul akhlak dan memiliki usulul akhlak. Apa usul akhlak? Adalah pokok-pokok akhlak. Ada berapa pokok-pokoknya akhlak? Cuma ada 2, la zaid, la ghair, tidak lebih. Apa itu? Satu, asy-syaja'ah, dan yang kedua al-iffah. Asy-syaja'ah yang artinya berani, keberanian, sifat keberanian. Al-iffah, sifat penjagaan. Jadi ada 2, asy-syaja'ah wal iffah. Kita bayangkan seperti pohon. Ketika pohon akarnya kuat, dia akan bercabang sehingga sampai cabangnya ini sampai ke langit, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Ibrahim ayat 24. Mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama'. Perumpamaan kalimat thayyibah, perkataan yang baik itu seperti pohon yang baik. Asluha, akarnya sabit, kuat mengakar, wa far'uha, dan cabangnya sampai ke langit. Karena apa? Karena akarnya dulu harus kuat. Apa ini akarnya? 2, syaja'ah dan iffah, keberanian dan penjagaan. Baik. Nantinya di setiap akar ini akan bercabang, memiliki cabang-cabang yang banyak. Al-Fakir akan berikan contoh tentang syaja'ah. Salah satu cabang dari syaja'ah adalah sifat al-karom. Apa itu karom? Dermawan. Loh, pertanyaannya, kenapa dermawan termasuk cabang dari keberanian? Kok bisa? Kita akan bertanya dulu. Apa sih yang menyebabkan orang tidak mau berinfak? Apa sih yang menyebabkan orang tidak mau bersedekah? Apa sih yang menyebabkan orang tidak mau berkurban? Apa penyebabnya? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka takut miskin. Dan takut kebalikan dari sifat berani syaja'ah tadi. Maka dari itu, orang yang berani berinfak, berani bersedekah, berani berkurban, itu adalah orang-orang yang pemberani, tidak takut miskin. Maka dari itu, al-karom termasuk cabang dari sifat asy-syaja'ah, yaitu keberanian. 1. Lalu nanti bercabang lagi al-karom menjadi namanya sifat al-ithar. Apa itu ithar? Ithar itu adalah sifat ketika seorang memberi walaupun dia yakin dia membutuhkannya. Dia punya uang sekian, 500.000, dan dia yakin dia butuh uang ini untuk makan dia, tapi tetap dia beri kepada orang. Itu namanya ithar. Jadi perbedaan al-karom dan al-ithar adalah al-karom itu dia memberi walaupun dia mungkin saja membutuhkan. Tapi kalau ithar lebih tinggi lagi, dia tetap memberi walaupun dia yakin dia membutuhkannya. Itu namanya al-ithar. Dan ini lebih tinggi lagi. Lalu al-ithar pun nantinya bercabang lagi menjadi puncaknya. Nah, di sini adalah tempatnya Ahlul Bait dan keluarganya. Rasulullah dan keluarganya tempatnya di sini, di terakhir ini, di puncaknya, di atapnya. Apa itu? Yaitu tadhiyah. Tadhiyah itu apa? Pengorbanan. Beda dengan ithar. Ithar tadi ketika kita memberi walaupun yakin itu kita membutuhkannya, tapi tadhiyah lebih tinggi dan lebih mulia daripada ithar. Apa itu? Ketika seorang memberi walaupun dia tahu jika dia memberikan sesuatu itu membahayakan dirinya. Itu namanya tadhiyah. Dan ini tingkatannya lebih tinggi daripada yang lain, al-ithar. Dan inilah tempatnya Ahlul Bait. Bagaimana kita bisa mendapatkan maqam tadhiyah? Harus akarnya diperkuat, yaitu apa? Keberaniannya dulu diperkuat. Lalu akan bercabang sedikit jadi al-karom. Al-karom nanti jadi al-ithar. Al-ithar nanti jadi al-tadhiyah, pengorbanan. Begitu juga al-iffah. Al-iffah pun nantinya memiliki
Al-Ifah sebagai akarnya memiliki cabang sampai di atapnya. Nah, disitulah pembahasan kita kali ini tentang dua akar dari akhlak thayyibah, yaitu asy-syaja'ah wal ifwah. Lalu sekarang pertanyaannya, apa sih perbedaan antara asy-syaja'ah wal ifwah? Jika dalam pertandingan sepak bola kita bisa mengetahui ada yang namanya striker, ada yang namanya back. Ada yang tugasnya menyerang, ada yang tugasnya bertahan. Nah, di diri kita pun harus punya seperti pemain bola itu. Di diri kita harus punya strikernya, yaitu apa? Asy-syaja'ah. Syaja'ah itu tugasnya menyerang, striker. Dan harus punya pertahanan yang kuat juga, yang namanya ifwah. Al-ifwah ini adalah pertahanan atau backnya. Asy-syaja'ah ini sifatnya lebih ke berkata syaja'ahnya, lakukanlah. Nah, itu namanya asy-syaja'ah. Jika al-ifwah, perkataannya lebih ke tahan, jangan dilakukan. Nah, itu perbedaan antara asy-syaja'ah wal ifwah, antara penyerangan dan pertahanan dalam diri manusia. Lalu kemudian setelah kita membahas perbedaan antara asy-syaja'ah wal ifwah, kelak kita akan membahas itu sampai di bercabang sampai di apa namanya? Sakof. Sakof itu atap, sampai di atapnya, dan di atap inilah ada persamaan antara syaja'ah dan ifah bertemu di atap ini. Sudah paling puncaknya, ini ada puncak ini disebut akhlak ahlul bait dan keluarganya sampai disebut di puncaknya. Salah satu contohnya yaitu sifat as-sabat. Apa itu as-sabat? As-sabat itu adalah sifat yang tenang, sabit ya, tidak takut apapun. Seperti halnya Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa ketika dikejar Fir'aun, di belakangnya dan di depannya dia tidak bisa lari lagi karena ada lautan yang besar. Manusia-manusia Bani Israel sudah pada takut karena akan didatangi oleh Fir'aun dan tentaranya. Lalu Nabi Musa tetap sabit, diam, tidak takut, tidak apa, lalu berkata, la takhaf, inna ma'iyya rabbi. Jangan kalian takut karena sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Ini adalah salah satu sifat as-sabat, puncaknya di situ. Nah, kita akan bisa, harapan kita bisa mendapat sifat-sifat tersebut dengan menguatkan akar-akarnya. Naam, mungkin hadza minni mastata'tu wa bihadza tammal kalam wa rufi'al maqam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.